Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimba Cakrabuana dari Prodi Sistem Informasi. Saya dari UPBJJ UT Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan untuk pengerjaan tugas 2. Jadi, tugasnya itu, ini ada manajemen menu aplikasi. Sebagai tambahannya, petunjuknya sendiri di sini tambahan untuk menggunakan struktur pengulangan. Kita mulai untuk pembuatan programnya. Jadi kita buat kelas menu dan kelas main. Kita membuat inisiasi untuk variabel, nama, harga, kategori, dan jumlah sebagai array yang akan kita inputkan. Lalu di sini ada beberapa fungsi tambahan seperti set jumlah, get nama, get harga, set harga. Ini fungsinya untuk ketika kita nanti ingin mengambil data. Set jumlah ini nantinya itu untuk mengubah jumlah pesanan yang akan kita beli. Lalu untuk set harga ini, dia digunakan untuk mengubah harga untuk pengelolaan menu. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah array, yaitu array untuk daftar menu dan juga daftar pesanan. Jadi public main itu membuat tampilan awal terlebih dahulu. Kita membuat scanner input, tujuannya nanti untuk menginput data, dan kita menggunakan struktur do while, jadi dilakukan terlebih dahulu, baru pengkondisiannya di akhir. Di sini saya mencoba untuk memprint sebuah menu awal yang terdiri dari lihat menu, pesan menu, cetak struk, keluar menu, dan keluar dari aplikasi. Lalu di sini akan ada sebuah pilihan. Pilihan di sini saya menggunakan struktur keputusan switch case karena untuk pemilihan menu yang simple menggunakan angka itu akan lebih mudah menggunakan switch case. Untuk pemilihan menu, jadi disesuaikan dengan nomornya. Misalkan ketika kita ingin memesan menu, kita langsung mencet 2 saja lalu kirim. Karena di sini case-nya 2, maka ini akan mengalihkan ke fungsi pesan menu. Lalu selanjutnya kita coba buat untuk isi menu awalnya. Isi menu awal ini sebagai array untuk menunjukkan menu apa saja yang muncul. Lalu fungsi dari tampilkan menu ini lebih ke untuk menunjukkan array di isi menu awal ini, yaitu menggunakan peruangan for pengkondisian di mana jika menu, maka itu nanti akan mencetak yang menampilkan nama, harga, dan kategori. Sementara jika tidak, dia akan diarahkan ke daftar menu. Lalu selanjutnya kita akan fokus untuk membuat pesan menu, yaitu menu kedua. Jadi kita di sini menggunakan konsep dual lagi. Kita lakukan terlebih dahulu untuk menampilkan menu. Di sini lalu akan ada pilihan. Pilihan ini nantinya digunakan untuk memilih menu. Nah, lalu boolean ditemukan ini sebagai fungsi ketika
menunya ada atau tidak. Di sini masih sama, kita menggunakan perulangan for. Jadi untuk mencetak menunya, kalau misalkan menunya ada, dia itu akan meminta kita untuk memasukkan jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanannya itu berupa integer. Lalu untuk penggunaan input next line ini, agar data yang diambil itu bisa dilakukan sebaris. Kalau kita menggunakan next biasa, itu hanya satu kata saja. Lalu di sini kita membuat variabel item pesanan. Fungsinya ini untuk mengupdate data menunya, nama menu, harga, kategori, dan di sini set jumlah pesanannya. Default jumlah pesanannya itu adalah satu, dan kita bisa mengcustomize untuk jumlah dari array jumlah dari menu tersebut. Lalu di sini menggunakan pesanan.add item pesanan sebagai menu yang akan ditambahkan. Lalu di sini adalah pesan peringatan ketika menunya sudah ditambahkan beserta dengan jumlahnya. Lalu di sini apabila menu tidak ditemukan dan pilihannya itu tidak ada dan pilihannya itu bukan selesai ya, maka itu akan menampilkan menu tidak ditemukan. Nah, jadi dicoba kembali. Lalu fungsi while ini adalah ketika pilihan itu dia bukan selesai, jadi masih akan terus diulang selama belum selesai. Selanjutnya di sini kita akan membuat menu untuk cetak struk. Nah, untuk cetak struknya sudah berhasil kita buat. Jadi ketika kita belum melakukan pesanan, maka akan tercetak belum ada pesanan dan struknya pun tidak akan tercetak. Namun jika ada, maka akan mencetak struk yang ini. Hampir sama seperti kemarin. Jadi intinya di sini ada subtotal dulu, yang terlebih dahulu nilainya 0. Kemudian dengan menggunakan perulangan for ini, si harga pesanannya itu item harganya, lalu item jumlahnya itu dikali, lalu dari subtotal ini ditambah sama dengan harga pesanan, atau ini sama saja seperti subtotal tambah harga pesanan, itu 0 ditambah harga pesanan. Diulangi terus sampai semua menunya itu terhitung. Lalu di sini sama akan muncul diskon ketika subtotal lebih dari 100.000. Lalu akan dimunculkan juga diskonnya ini akan tercetak ketika dia lebih dari 0. Begitupun untuk pajak, biaya layanan ini sama, lalu akan dicetak untuk totalnya. Kemudian, seperti kemarin, untuk minuman gratis ini, kali ini menggunakan perulangan for, di mana ketika subtotalnya lebih dari 50.000 dan item namanya di sini, saya akan membuat promo untuk cafe latte. Jika mau beli cafe latte, nanti akan gratis satu cafe latte lagi, begitu. Lalu selanjutnya kita membuat menu untuk mengelola menu yang hanya bisa diakses oleh pemilik restoran. Jika ingin mengakses untuk kelola menu, maka user ini memerlukan password yang sesuai. Nah, passwordnya itu adalah ini, admin123. Ketika password sama dengan pas yang ini, maka itu akan bisa mengakses menu-menu untuk kelola menu. Namun jika salah, maka passwordnya dinyatakan salah dan akan dikembalikan ke menu awal lagi. Lalu kita selanjutnya akan membuat menu-menu yang ada pada kelola menu.
Saya jelaskan dulu untuk yang bagian tambah. Pertama di sini kita akan menginputkan untuk namanya, nama untuk menu baru. Lalu input harga, yaitu dengan menggunakan next double. Lalu di sini kita akan menginputkan kategorinya apa. Setelah itu kita ke array daftar menu, kita add. Nah, di add-nya ini pasti new menu, artinya ada update data. Nah, update-nya itu berupa nama, harga, lalu kategori. Maka setelah itu menu akan ditambahkan ke dalam array. Lalu untuk selanjutnya ada ubah harga menu. Jadi kita tampilkan menunya terlebih dahulu. Setelah ditampilkan, kita coba pilih menu mana yang ingin diubah datanya. Nah, di sini kita inputkan namanya. Di sini ada pengkondisian ketika menunya diambil sesuai namanya, maka itu akan memunculkan harga baru. Selanjutnya itu, nah harga barunya ini nanti kita inputkan. Setelah diinputkan ini akan set harga baru di array-nya. Setelah itu harganya akan dirubah, lalu akan di-return ke menu semula. Lalu yang terakhir adalah hapus menu. Pertama kita akan menampilkan menunya di list, lalu di sini dia akan mengambil data berdasarkan nama. Jika namanya itu sesuai, maka nanti akan mencetak apakah Anda ingin menghapus menu ini. Nah, lalu kita buat variabel konfirmasi. Jadi untuk memastikan data tersebut apakah ini dihapus atau tidak, ketika kita menjawab ya, maka itu akan menghapus menu. Namun jika selain ya, maka itu tidak akan terhapus. Lalu kita return ke menu awal. Lalu apabila dalam menu yang kita masukkan itu tidak ada, maka akan muncul menu tidak ditemukan. Nah, jadi langsung kita coba testing saja. Kita coba pesan menu. Misalkan di sini saya memesan sirloin steak. Saya pesan 2 dan kita ingin mendapatkan promo. Kita coba untuk memesan cafe latte di sini. Selesai. Kita cetak struk. Nah, maka di sini sudah berhasil mencetak pesanan yaitu sirloin steak dan cafe latte 1 tercetak mendapatkan promo beli satu cafe latte gratis satu cafe latte. Selanjutnya kita coba untuk menu dari kelola menu untuk pemilik restoran. Kita pilih 4, kita masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita masuk ke kelola menu. Kita coba dulu untuk menu tambah. Misalkan nama menunya itu nasi goreng. Kita coba tambahkan. Lalu kita masukkan harganya. Misalkan harganya 20.000 ya. Kategorinya adalah makanan. Menu berhasil ditambahkan. Kita coba lihat ya terlebih dahulu. Nasi goreng sudah berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya kita ke masih kelola menu ya. Di sini misalkan kita ingin mengubah harga menu. Kita ingin mengubah harga menu dari nasi goreng. Asalnya ini 20.000. Kita ubah ke harga baru, kita coba di 15.000 ya. Harga menu berhasil diubah. Kita coba kembali, kita lihat menunya, dan nasi goreng sudah diubah, berhasil menjadi 15.000. Nah, terakhir kita coba untuk menghapus menu. Kita pilih hapus menu, lalu kita masukkan nasi goreng. Di sini ada konfirmasi terlebih dahulu apakah ingin dihapus atau tidak. Kita coba tidak dulu. Menu tidak dihapus. Namun, misalkan kita sekarang ingin menghapus, kita masukkan kembali. Kita ketik ya. Maka menu berhasil dihapus. Kita coba lihat ke daftar menu. Dan untuk menunya berhasil dihapus. Mungkin sekian penjelasan tugas dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.